Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Dan sebelumnya, mari kita sama-sama mendengarkan ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Ini ajaran Tuhan Yesus untuk kita umat Kristen. Firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, ini ajaran Tuhan Yesus kepada kita umatnya, supaya kita hidup dalam kasih dan supaya kita mengasihi orang lain, bahkan orang yang tidak sepaham dengan kita sekalipun. Dan saudara, tanpa berlama-lama, mari kita terlebih dahulu menonton cuplikan video berikut. Orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Nah, sekarang kita bertanya kepada Ustadz Khalid Basalamah ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih, benarkah Islam adalah agama damai? Maksudnya, benarkah Islam disebarkan tanpa pertumpahan darah? Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang, sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Hah? Gak salah Ustadz. Kok saya sering mendengar bahwa Islam tidak menyebarkan agama dengan perang? Katanya Islam hanya berperang kalau diserang. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih, kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu, gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah ya, yang mendekati kota Taif, gitu kan? Dan banyak peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Tapi kita fair, datang menawarkan Islam, nolak, baru kemudian ya, kita bayar jizyah. Kalau nolak baru perang. Oh begitu. Ya, ya. Berarti Islam bukan hanya berperang kalau diserang. Islam menyerang atau ekspansi untuk menyebarkan agama. Untuk ekspansi, pertama menawarkan Islam, kalau menolak disuruh bayar jizyah, kalau menolak baru perang. Betul ya? Yakin gak nih Ustadz bahwa ini adalah apa yang diajarkan dalam agama Islam? Kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Hah? Ini adalah ibadah? Ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, bukan untuk merebut haknya orang lain, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu asasnya jihad. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Bukan untuk terorisme? Bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang? Untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang. Yang disebut dengan terorisme ya menakut-nakuti orang itu Ustadz, menebarkan teror. Jadi, apakah umat Islam boleh membunuh, Ustadz? Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang
menghina Nabi SAW. Kalau kita kembali ke dalil boleh. Kalau kembali ke dalil boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Maaf ya Ustadz, saya kurang yakin. Saya coba tanya lagi kepada Ustadz yang lain ya. Ustadz Insan Mokoginta. Assalamualaikum Ustadz Insan Mokoginta. Saya mau nanya nih, apakah benar umat Islam boleh membunuh? Surat Muhammad ayat 4. Beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustaz dengan hati, Pak Pendeta hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang. Maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh. Tetapi terhadap orang kafir yang disebut di medan perang. Oh begitu ya. Jadi klaim bahwa Islam adalah agama damai yang tidak ditebarkan dengan perang itu adalah dusta dong Ustadz. Tapi berdusta itu kan nggak boleh Ustadz. Dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Ustadz ngaco nih. Yang boleh berdusta itu kan si A. Si A itu kan bukan Islam. Kalau Islam mana boleh berdusta. Saya coba tanya kepada Habib Ahmad Zain ya. Assalamualaikum Habib. Saya mau bertanya nih. Apakah benar umat Islam boleh berdusta? Di Islam ada taqiyah. Ammar bin Yasir ketika itu dia kepada jeragannya, bosnya. Nah, dia berbuat begitu karena dia kalau tidak dia akan dibunuh. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir, yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama, karena Syiah itu menganggap kita kafir. Oh begitu ya. Oke deh. Terima kasih ya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Insan Mokoginta, dan Habib Ahmad Zain. Gimana teman-teman? Jelas ya? Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan di kesempatan ini saya mengajak kita mendengarkan beberapa ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 5, ya, Matius pasal 5 ayat 38 sampai 45. Demikian firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginyini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah kepadanya sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi intinya, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, harus hidup dalam kasih, harus mengasihi siapapun tanpa membeda-bedakan, ya, tanpa pilih bulu, tanpa melihat latar belakang orang itu, ya. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan atau Yesus Kristus mengajarkan kita supaya kita mengasihi siapapun yang sependapat dengan kita atau yang berbeda pendapat dengan kita, orang-orang di sekeliling kita yang sayang dengan kita, yang benci dengan kita, ya, yang seagama dengan kita, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Alkitab yang mengajarkan kita supaya kita mengasihi mereka. Dan saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita
dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.